Mbak. Iya Bu, silakan duduk di depan dulu ya Mbak duduknya. Iya Bu, terima kasih. Ini benar Mbak saya yang sudah membuat janji temu dengan Ibu hari ini. Iya Bu, benar saya membuat janji dengan Ibu untuk melakukan konseling hari ini. Ya, baik, sebelumnya tadi sebelum kesini apakah ada kendala Mbak Rosa? Alhamdulillah tidak ada kendala Bu, perjalanannya sangat lancar. Iya. Apa kabar Mbak Rosa? Alhamdulillah baik Bu. Cuman memang agak berat aja Bu pikirannya akhir-akhir ini. Oke, jadi apakah Mbak Rosa sudah melaksanakan sesi konseling sebelum ini? Sebenarnya belum ya Bu, karena kan ini baru pengalaman pertama kali saya. Kemudian nanti saya juga takut salah omong, takut belibet gitu Bu. Wajar sekali ya Mbak Rosa karena ini baru pertama kalinya untuk melakukan sesi konseling. Jadi Mbak Rosa tidak perlu khawatir karena dalam sesi ini hanya Tuhan yang tahu, Ibu dan Mbak Rosa saja, karena kita semua akan menjaga rahasia gitu. Apakah bisa dipahami Mbak Rosa? Bisa dipahami Bu. Oke, sebelumnya kita sepakati bersama dulu ya, kita akan melaksanakan sesi konseling selama 30-40 menit ke depan. Apabila nanti Mbak Rosa merasa tidak nyaman, kita bisa menghentikan sesi konseling ini, kemudian akan meneruskan mungkin besok atau nanti setelah Mbak Rosa merasa nyaman. Seperti itu ya Mbak. Iya Bu, saya bisa mengerti. Nanti jika saya tidak nyaman, saya bisa langsung bicara dengan Ibu ya. Iya, oke. Jadi gimana Mbak? Apa yang dirasakan akhir-akhir ini? Jadi gini Bu, saya memang alhamdulillah kan sehat ya Bu, tetapi memang pikiran saya akhir-akhir ini terasa berat karena saya memikirkan tugas di sekolah Bu. Ya, jadi permasalahannya Mbak Rosa itu sulit akhir-akhir ini tidak bisa fokus karena tugas yang banyak, seperti itu ya Mbak Rosa. Iya Bu, benar sekali. Jadi tugas saya kan memang akhir-akhir ini banyak sekali ya Bu. Kemudian banyak apa ya Bu, deadline-nya tuh kayak dekat-dekat gitu loh Bu, batas pengumpulannya. Jadi semakin hari itu saya semakin merasa tertekan gitu Bu untuk mengerjakannya. Oke, Ibu paham. Lalu bagaimana dengan perasaannya Mbak Rosa? Perasaannya saya merasa cemas Bu, kemudian saya merasa stres juga Bu, karena tugas saya itu kayak enggak semakin dikerjakan itu malah semakin banyak Bu, enggak selesai-selesai. Kemudian jadi apa ya Bu, saya tuh kayak males gitu loh Bu melihat tugas saya, jadi kadang saya malah nggak mengerjakannya sama sekali Bu. Oke, Ibu tahu apa yang sedang Mbak Rosa rasakan saat ini. Kemudian masalah tersebut efeknya apa ke Mbak Rosa? Kalau efeknya ya Bu itu pasti saya merasa cemas ya Bu, cemas, tertekan, kemudian
saya merasa bahwa saya ini nggak bisa, saya ini gagal, saya merasa nggak mampu gini loh Bu. Terus saya merasa bahwa saya itu selalu membandingkan gitu loh Bu dengan diri saya sendiri ya Bu. Karena saya tuh dulu nggak kayak gini gitu loh Bu. Walaupun saya tidak termasuk orang yang pintar sekali, tapi kan saya dulu itu rajin gitu loh Bu, termasuknya mengerjakan tugas juga sebelum deadline juga saya sudah kumpulkan, tetapi saat ini eh, sampai lewat batas pengumpulan pun saya masih tidak mengerjakan sama sekali Bu. Bahkan kadang tuh saya sampai dinotis gitu loh Bu sama guru, sampai dibilangin juga kenapa tugasnya nggak selesai-selesai, tapi saya cuma diem gini Bu, soalnya saya juga takut Bu. Saya kadang merasa apa ya Bu, saya gagal, saya nggak bisa. Saya kadang juga nangis Bu saat di kos. Berarti Mbak Rosa ini tidak hanya merasa lelah fisik, tapi juga meragukan dengan diri sendiri begitu ya Mbak? Iya Bu, benar sekali. Kalau Mbak Rosa perhatikan nih, apa yang biasanya terjadi eh, dari awal sampai akhirnya Mbak Rosa merasa, oh kok kenapa sih saya akhir ini berbeda, nggak kayak biasanya. Awalnya ya Bu, saya pikir itu karena saya ini kan em, aktivitasnya kan memang pulangnya kan sore ya Bu. Nah, kemudian tugasnya ini setiap hari ini kan ada tugas ya Bu dari guru. Nah, diriannya itu juga cepet-cepet gitu loh Bu. Mau nggak mau kan harus dikerjakan. Nah, awalnya tuh mulanya dari situ ya Bu. Awalnya memang saya bisa Bu, saya bisa mengerjakan, saya bisa mengumpulkan dengan tepat waktu. Tapi lama kelamaan tuh semakin tugasnya tuh kayak menumpuk. Terus saya jadi kewalahan gitu loh Bu, kewalahan nggak bisa ngerjain. Saya merasa stres sendiri, kemudian saya berpikir bahwa saya tuh nggak bisa ini, nggak bisa dikerjain, saya nggak mampu. Kemudian jadi tugasnya tuh nggak saya pegang sama sekali. Ya, kemudian dari semua yang pernah Mbak Rosa alami, apa yang sebenarnya tuh Mbak Rosa inginkan? Yang saya inginkan sebenarnya tuh saya ingin tugasnya ini cepat selesai ya Bu. Tapi saya bingung harus mulai dari mana gitu loh Bu. Soalnya udah kayak kebablasan gitu loh Bu, kebablasan jadi tugasnya numpuk. Terus saya juga takut gitu Bu, takut apa ya Bu, ngecewain orang tua juga ya Bu. Karena kan akhir-akhir ini juga saya kan ngekos ya Bu, kebetulan. Nah, orang tua saya kan kadang telepon setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali.
3 hari sekali maksudnya Bu. Nah, pada saat telepon itu akhir-akhir ini saya sering mengabaikan telepon mereka Bu, karena saya takut orang tua saya kecewa Bu. Jadi yang saya inginkan saya bisa mengatasi apa ya Bu, permasalahan ini dengan apa ya Bu, dengan segera gitu loh Bu. Tidak menarik diri seperti itu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Kemudian selain itu apa yang sebenarnya Mbak Rosa harapkan dari akhir-akhir ini Mbak Rosa merasa seperti itu? Yang saya harapkan pastinya saya ingin tugasnya cepat selesai, kemudian saya bisa apa ya Bu, bisa tidak menghindari orang tua saya juga. Nah, kemudian untuk teman juga, saya kan memang karena akhir-akhir ini saya merasa tertekan ya Bu dan cemas. Itu saya juga sering mengabaikan teman saya gitu loh Bu. Setiap teman saya ngajak ngobrol pun itu ya Bu, itu kadang saya abaikan, terus saya tinggal, saya pulang ke kos. Kemudian saya juga lebih banyak sendiri gitu Bu, karena saya juga bingung Bu harus mulai dari mana. Sebenarnya saya pengen cepat selesai masalah ini, cuman saya nggak tahu harus mulainya dari apa. Oke, terus gimana nih hubunganmu dengan orang tuamu? Nah, kalau orang tua ya itu tadi ya Bu, karena saya kan sering mengabaikan telepon orang tua ya Bu akhir-akhir ini. Jadi saya takut Bu mengecewakan orang tua. Terus memang kadang kan orang tua saya kan chat juga ya Bu, kalau saya tidak mengangkat telepon, kenapa tidak mengangkat telepon gitu ya Bu. Tapi saya baca doang Bu, saya read doang. Karena saya takut Bu, saya bingung harus jelasin orang tuanya ke orang tua itu gimana gitu Bu. Berarti Mbak Rosa lebih sering menghindar ya dari orang tua karena takut mengecewakan mereka. Iya Bu, benar sekali, saya takut orang tua saya tahu bahwa kondisi saya saat ini tidak baik-baik saja. Apakah Mbak Rosa ingin memperbaiki hubungan dengan orang tuanya Mbak Rosa? Saya ingin sekali Bu, saya ingin seperti dulu lagi, kayak nggak ada masalah gitu loh Bu. Jadi Mbak Rosa ingin lebih tenang, kemudian termotivasi dengan hubungan sosial yang baik seperti itu ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Berarti saat ini apa yang biasanya Mbak Rosa bisa lakukan ketika menghadapi situasi yang seperti ini? Ketika saya menghadapi situasi seperti ini, memang saya dulu kan juga pernah ya Bu di posisi seperti ini, cuman kayak udah berlalu aja gitu loh Bu. Tapi yang kali ini tuh kayak ngerasa berat banget Bu. Apalagi kan saya juga menarik diri ya Bu dari lingkungan sosial, apalagi dari teman-teman. Jadi saya ngerasa saya sendiri gitu Bu. Kemudian saya jadi nggak bisa gitu loh Bu. Saya merasa bahwa diri saya ini tuh gagal gitu
gitu Bu. Kemudian saat menghadapi ketika tugas kuliah yang sangat menuntut itu, apa yang biasanya Mbak Rosa lakukan? Nah, untuk tugas itu kan memang karena banyak ya Bu, saya ingin tugasnya itu saya bisa menyicilnya satu persatu gitu Bu, tapi saya bingung gitu Bu harus memulainya dari mana. Saya takut gitu loh Bu, kalau nggak sesuai ekspektasi saya. Jadi awalnya itu setiap ada tugas biasanya itu selalu menunda-nunda ya, terus kemudian timbul rasa takut nanti kalau nilainya jelek, kemudian mengecewakan orang-orang. Iya Bu, benar sekali. Saya takut juga kalau eh, apa ya Bu, nilai saya jelek. Padahal kan memang saya kan mengerjakannya apa ya Bu, mepet ya Bu, ibaratnya mepet deadline, tapi saya juga malah berekspektasi bahwa nilai saya bagus, padahal kan nyataannya ya enggak gitu loh Bu. Lalu efeknya itu apa ketika Mbak Rosa menunda untuk mengerjakan tugas yang itu? Efeknya saya jadi mau mengerjakannya itu pasti begadang ya Bu, begadang sampai tengah malam bahkan sampai pagi hari. Efeknya itu keesokan harinya tuh saya ngantuk Bu, saya nggak semangat, saya lemes, terus jadinya ketiduran Bu. Berarti itu sangat mengganggu aktivitas sehari-hari ya, ketika di kelas jadi ngantuk, nggak fokus saat pelajaran. Iya Bu, benar sekali. Saya jadi nggak semangat gitu Bu untuk berangkat. Oke, terus gimana caranya agar Mbak Rosa itu kembali membaik komunikasinya dengan orang tuanya Mbak Rosa? Untuk caranya saya ingin Bu untuk berbicara pelan-pelan, menjelaskan kondisi saya seperti ini kepada orang tua. Tapi saya takut itu gimana nanti kalau orang tua saya tahu kondisi saya seperti ini, takut membuat mereka sedih. Tapi saya juga ingin menjelaskan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Oke, jadi saat ini itu Mbak Rosa sering sekali menunda tugas, kemudian menarik diri dari orang-orang dan sangat menghindari komunikasi dengan orang tuanya ya. Iya, benar sekali Bu. Oke, kemudian menurut Mbak Rosa nih, apakah kebiasaan menunda tugas itu membuat Mbak Rosa menjadi lebih baik? Sebenarnya saya pikir ini nggak baik Bu, nggak baik sekali. Karena kan itu salah satu kewajiban ya Bu, harus mengerjakannya itu sesuai dengan batas waktu gitu Bu. Tetapi malah saya tuh nggak ngerjain sama sekali gitu Bu. Oke, apakah itu mendekatkan Mbak Rosa dengan keinginannya Mbak Rosa sebenarnya? Tidak Bu, tidak juga Bu. Terus kemudian gimana pendapatnya Mbak Rosa tentang perilaku Mbak Rosa yang seperti itu?
Menurut saya perilaku saya ini memang saya akui ya Bu, saya cukup buruk ya Bu, karena saya merasa bahwa saya seharusnya nggak gini gitu loh Bu, tapi malah kenapa saya jadi kayak gini. Saya juga kadang bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, kenapa malah jadi kayak gini, tapi nggak ada yang bisa jawab gitu loh Bu. Oke, dari permasalahan Mbak Roha yang sudah disampaikan tadi, apakah Mbak Rosa bersedia untuk berubah? Saya bersedia Bu, saya berkenan, saya ingin juga berubah menjadi diri saya seperti dulu Bu. Baik, kita akan membuat rencana sederhana ya Mbak Rosa. Jadi, apakah Mbak Rosa bersedia untuk melakukannya? Saya bersedia Bu, insya Allah. Di sini ada sebuah kertas ya. Nanti Mbak Rosa tuliskan aja di sini rencana sederhananya Mbak Rosa apa saja. Nah, kemudian tuliskan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas agar tidak menumpuk. Waktunya ya Bu. Ya. Sudah Bu. Terima kasih ya Mbak Rosa. Ya. Baca dulu ya. Ya. Jadi tadi Mbak Rosa menuliskan rencana sederhananya untuk ingin tidak menunda tugas saya tidak menunda tugas, kemudian akan memberikan waktu kurang lebih saat satu hari berapa jam? Awalnya saya ingin 30 menit Bu, tapi kalau nanti saya bisa belajar lebih lama lagi ya Bu, saya ingin 1 jam Bu, mungkin Bu. Terus apa yang kira-kira Mbak Rosa akan lakukan agar tidak terdistraksi dengan aktivitas yang lain saat mengerjakan tugas? Saya akan menyendiri ya Bu di meja belajar saya, kemudian untuk handphone ya Bu, karena handphone kan sumber terdistraksi itu ya Bu. Jadi saya akan silent handphone saya atau bahkan saya matikan dulu off-nya, kemudian saya akan menjauhkan dulu sehingga waktu saya belajar yaitu 30 sampai 1 jam itu akan fokus Bu. Oke, kemudian untuk memperbaiki komunikasi dengan orang tua, mungkin Mbak Rosa akan melakukan apa? Untuk komunikasi mungkin saya akan mau nggak mau ya Bu, harus berani gitu ya Bu. Saya punya keinginan atau apa ya Bu, tujuan lah Bu. Kalau saya ingin menjelaskan keadaan saya ke depan ke orang tua saya. Mungkin nanti kalau orang tua saya telepon, saya akan berbicara
berbicara juga Bu, mengobrol kepada orang tua saya bahwa kondisi saya saat ini seperti ini, kemudian menjelaskan bahwa saya sedang butuh support, butuh semangat dari mereka, jadi mereka bisa mendampingi saya gitu Bu. Oke, baik. Kemudian untuk komunikasi dengan teman, Mbak Lisa kira-kira ingin melakukan rencana apa agar bisa memperbaiki komunikasi dengan teman-temannya? Baik Bu, kalau dengan teman-teman mungkin saya akan nggak menghindari lagi ya Bu, jika teman saya ngajak ngobrol kemudian chat saya, itu mungkin saya akan juga menjelaskan ya Bu tentang kondisi saya. Siapa tahu kan teman saya juga mengerti ya Bu tentang keadaan saya seperti ini. Dan juga saya juga nanti kalau diajak hangout keluar ya Bu, jalan-jalan atau ke kafe atau kemana, itu saya juga bilang ke teman saya bahwa kita sambil ngerjain tugas gimana, soalnya memang kalau hangout ya Bu terus masih kepikiran tugas kan sama sekali percuma ya Bu, kayak percuma gitu loh Bu, nggak ada manfaatnya. Jadi saya berpikir bahwa daripada hangout nggak jelas, lebih baik sambil ngerjain tugas. Siapa tahu kan teman saya kan juga bisa membantu ya Bu kalau saya merasa kesusahan. Oke. Apakah kira-kira rencana ini nanti akan terrealistis? Mungkin saya pikir realistis ya Bu, karena ini sebenarnya sudah saya pikirkan Bu dari dulu, cuman saya belum yakin gitu loh Bu, saya ini benar nggak langkahnya gitu Bu. Baik, kita akan mencoba evaluasi pada pertemuan berikutnya. Apabila Mbak Rosa sudah bisa memperbaiki mungkin dengan tugas kuliahnya itu tadi, komunikasi dengan orang tua, dengan teman seperti itu ya Mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada ya Bu, dan juga terima kasih juga ya Bu sudah mendengarkan cerita saya, permasalahan sedang saya alami saat ini. Saya awalnya memang saya nggak yakin Bu, saya datang ke sini kemudian terhadap apa yang ingin saya lakukan, tujuannya itu kan masih kayak belum yakin gitu ya Bu, setelah bertemu dengan Ibu ya Bu. Itu saya jadi yakin, kemudian saya memang harus berubah gitu Bu. Saya yakin bahwa saya bisa untuk lebih baik ke depannya. Baik, Ibu akan simpulkan sesi konseling pada pagi hari ini. Yang pertama itu kan Mbak Risa tadi awalnya merasa sulit mengatur waktu ya karena tugas yang menumpuk dan mepet dengan deadline. Kemudian gimana sih caranya memperbaiki komunikasi dengan orang tua dan teman ya Mbak, seperti itu. Tadi Mbak Rosa sudah menuliskan planning rencana sederhana apa yang akan dilakukan Mbak Rosa agar memperbaiki perilaku yang menurut Mbak Rosa sangat
mengganggu akhir-akhir ini ya Mbak. Iya Bu, benar sekali. Saya akan mencoba untuk perlahan dulu ya Bu, untuk uh, melakukan apa yang ingin saya lakukan, yang tujuannya sudah dituliskan tadi, ingin tidak menunda tugas lagi dan menyicilnya di waktu 30 sampai 1 jam untuk belajar. Oke, dari sesi konseling hari ini gimana yang Mbak Rosa rasakan setelah bercerita? Alhamdulillah saya lega ya Bu, cukup lega. Kemudian saya juga awalnya kan nggak yakin, jadi saya yakin bahwa saya harus semangat, harus berubah gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Rosa sudah berani bercerita terbuka di dalam sesi konseling ini. Semoga apa yang Mbak Rosa rencanakan menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya Mbak. Iya Bu, terima kasih juga ya Bu sudah mau mendengarkan saya. Ya, setelah ini apakah ada aktivitas lain Mbak? Oh iya Bu, mungkin setelah ini saya akan bertemu dengan teman Bu, sudah jalan-jalan. Jadi untuk evaluasi selanjutnya nanti bisa berkomunikasi dengan Ibu lagi ya. Kemudian saya pamit ya Bu untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, sesi konseling hari ini Ibu tutup. Silahkan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Bu. Ya, silakan. Iya Ibu. Terima kasih.